Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, melalui Yesus Kristus Putramu, Engkau telah menggenapi karya penyelamatanmu. Kami mohon, anugerahkanlah Roh-Mu kepada kami, agar kami dapat menerima pengajaran Putramu yang akan menuntun kami sampai kepadamu. Semoga sabdamu yang kami dengarkan hari ini membuka hati dan pikiran kami untuk lebih mendekatkan diri kami kepadamu dan melaksanakan apa yang Engkau kehendaki dalam diri kami. Engkau kami puji kini untuk selama-lamanya. Amin. Sekali peristiwa, Yohanes berdiri di tempat ia membaptis orang di sungai Yordan bersama dengan 2 orang muridnya. Ketika melihat Yesus lewat, Yohanes berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Mendengar apa yang dikatakan Yohanes, kedua murid itu pergi mengikuti Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang, melihat bahwa mereka mengikuti Dia. Yesus lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Yesus berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana Yesus tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan Dia. Waktu itu kira-kira pukul 4, salah seorang dari kedua murid yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Lalu Andreas membawa Simon kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari terkasih, ketika merenungkan kehidupan ini, tidak jarang kita bertanya kepada diri sendiri, apakah yang sebenarnya kucari dalam hidup ini? Kita menemukan bahwa apapun yang kita miliki di dunia ini nyatanya tidak akan ada satupun yang mampu memuaskan dahaga kita yang sebenarnya. Segala sesuatu yang indah mungkin memuaskan mata, tetapi itu hanya sesaat saja, sementara. Makanan-makanan yang lezat mungkin memuaskan selera, tetapi itu pun hanya sesaat saja. Segala sesuatu di muka bumi ini sementara belaka, sehingga haruslah kita memiliki kemampuan untuk memenuhi kerinduan kita yang terdalam. Pertanyaannya adalah, apakah sebenarnya yang kita cari? Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus bertanya kepada 2 orang yang kedapatan sedang berjalan mengikutinya. Yesus bertanya, "Apa yang kamu cari?" Pertanyaan ini sederhana, namun menuntut jawaban yang dalam. Pertanyaan ini kesannya sepele, namun menggiring orang untuk sungguh-sungguh mencari jawaban yang tidak hanya ala kadarnya. Yesus ingin siapapun yang mengikutinya sampai pada batas kedalaman jawaban ini. Ia menghendaki agar siapapun yang ingin menjadi pengikutnya tidak hanya sekadar berjalan mengikuti dirinya tanpa tahu betul arah dan tujuannya. Karena itulah kepada para calon muridnya itu Yesus bertanya, "Apa yang kamu cari?" Saudara-saudari terkasih, pertanyaan yang sama boleh juga ditujukan kepada kita. Apa yang kamu cari? Setelah kita berjalan ratusan
atau ribuan kilo. Setelah kita hidup mapan, tercukupi di suatu tempat selama puluhan tahun, atau mungkin setelah kita hidup bersama dengan pasangan yang kita cintai selama berpuluh-puluh tahun, masihkah bertanya, apakah yang aku cari? Bisa saja tidak banyak orang yang sadar akan pentingnya pertanyaan yang sederhana ini. Mungkin juga tidak banyak yang merasa perlu untuk mempertanyakan terus-menerus kepada diri sendiri. Singkat kata, pertanyaan ini bukanlah pertanyaan populer. Lebih mudah bagi kita untuk menanyakan hal-hal yang sifatnya basa-basi, gampang dijawab. Semisal, apa kabar? Apakah sudah makan? Daripada harus bertanya, yang akhirnya membuat kita benar-benar berpikir dan berefleksi. Mungkin kita juga lebih suka untuk berbasa-basi daripada menanyakan sesuatu yang mengantarkan kita pada suatu pengalaman hidup yang dalam. Saudara-saudari terkasih, hari ini Yesus mengajak kita sampai ke kedalaman jawaban hati dan pikiran kita. Ada satu peribahasa Latin, non multa sed multum. Tidak perlu banyak, yang penting berarti. Yesus tidak meminta para muridnya agar bisa ini dan itu, punya kemampuan ini dan itu, ahli dan punya skill di bidang ini dan itu. Yesus hanya ingin agar murid-muridnya sampai kepada jawaban kedalaman hidup itu. Yesus mau agar mereka tidak hanya sekadar berjalan mengikut atau mengekor Yesus. Yesus mau agar mereka secara aktif terlibat, bekerja, tetapi juga tidak semata-mata bekerja. Yesus mau agar para murid sungguh melayani. Yesus mau agar para murid menemukan arti dan makna atas semua yang telah mereka lakukan dan yang akan mereka lakukan. Sekarang, Yesus Tuhan kita bertanya kepada kita, apa yang kamu cari dalam hidupmu sekarang ini? Jawaban apakah yang akan kita berikan kepadanya? Semoga Tuhan memberkati. Ya Allah, bantulah kami untuk menemukan makna yang terdalam dari segala sesuatu yang kami kerjakan, dan juga menemukan makna yang terdalam dari perjalanan hidup ini. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Engkaulah Allah Esa yang Maha Kuasa dan Maha Rahim. Kami puji dan muliakan Dikau. Di tahun komunitas basis ini, dengan sepenuh hati, kami mengagungkan Dikau karena Engkaulah sumber, dasar, dan model sempurna kesatuan kami dengan Dikau, sesama dan alam ciptaan. Kami mohon, anugerahilah kami Roh Kudus-Mu, agar kami mampu membangun persaudaraan dan persekutuan sejati di dalam keluarga, komunitas-komunitas, dan seluruh gereja. Dengannya kami menjadi tanda kesatuan dan kehadiran-Mu di dunia ini. Bunda Maria, Bunda yang berbelas kasih, doakanlah kami anak-anak-Mu, agar hidup rukun dan bersatu seperti keluarga kudus di Nazaret, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.